Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Yamasi Makassar. SMK Farmasi Yamasi Makassar merupakan sekolah menengah kejuruan farmasi non-pemerintah pertama di wilayah Indonesia Timur. Sekolah ini mendidik siswa untuk menjadi asisten tenaga kesehatan yang sebelumnya disebut sebagai tenaga asisten apoteker. Sejak didirikan pada tahun 1982, SMK Farmasi Yamasi Makassar telah menamatkan sekitar 5.000 lulusan yang telah tersebar di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Side. Saat ini saya mengajar di SMK Farmasi Yamasi Makassar, tepatnya di Jalan Mapala, Blok D5 nomor 10 Makassar. Saya merupakan mahasiswa PPJ dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada materi kapsul di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kalau kita nengok-nengok ke bawah dulu untuk melihat sampah yang ada di sekitar kita. Kalau ada sampah silahkan diambil, ya, itu ada sampah tadi. Nah, silahkan diambil, kemudian dibuang di tempat sampah yang sudah disiapkan. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit. Ayo, cepat. Terima kasih ya. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, alangkah baiknya kalau kita memulai kegiatan pagi ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari nantinya di pertemuan ini itu bisa kita pahami dan bisa kita mengerti. Siapa kira-kira yang bisa memimpin doa? Oke, silakan. Perhatian, siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ya kira-kira yang tidak hadir? Syura. Ya, ayo kita berdoa bersama. Semoga teman kita yang sakit, ya, segera diberikan kesembuhan supaya bisa bertemu kita lagi kembali untuk belajar bersama di Amin. Oke, baik anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, tetap ke dasar-dasar teknologi ke farmasi. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang materi full press. Ya, di materi full press kemarin juga kita belajar tentang perhitungan dosis. Ada yang masih ingat apa itu full press? Full press adalah ion 1 sampai 8. Masih ingat? Masih. Nanti ada kaitannya dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke, nah sekarang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak akan ajukan, ya, berkenaan dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, sebutkan persediaan padat yang dapat digunakan secara orang. Siapa bisa? Sediaan obat padat apa saja yang bisa digunakan sebagai obat oral atau obat minum? Bisa sebutkan? Kapsul, tablet, pil,
Bil. Beres juga Beres, Mas. Nah, betul sekali. Untuk orang-orang yang memang susah untuk dalam obat yang baunya tidak enak atau rasanya tidak enak atau rasanya pahit. Ya, seperti itu kira-kira gambaran tentang materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke, nah sekarang tujuan pembelajaran materi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis kapsul dengan benar. Jadi nanti kalian harus tahu kapsul itu berapa jenis sih, ya? Dan apa maksud dari jenis-jenis tadi? Oke, itulah 3 tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari target kita ini. Kemudian dari penilaian, sama seperti kegiatan kita sebelumnya, dari penilaian yang mau kita gunakan ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterangan. Ya, kalau pengetahuan nanti ada post test di akhir kegiatan pembelajaran ini nanti ada. Nah sekarang kita konsepnya, jadi nanti kita akan mengamati riset, ya, apakah betul formula finalis atau magis. Nah, kemudian kalian analisa risetnya di jurnal. Itu sekarang ada video yang bapak akan putarkan, silahkan disimak, ya. Nanti saya minta untuk kalian tanggapi. Kira-kira permasalahan dari gambar atau video yang saya tayangkan itu apa sih? Akan disimak ya. Seperti itu kurang lebih video yang bisa kamu tayangkan. Tapi dari video tadi, ya, tentunya ada permasalahan yang muncul di video tadi. Nah, sekarang Rolin meminta kalian untuk bisa mengutarakan pendapat kalian kira-kira apa permasalahan yang muncul pada video tadi. Siapa yang bisa? Pasiennya itu pertama sakit, terus pergi ke dokter. Setelah dianalisis, dia dikasih obat bentuk puyer ataupun keras pagi, keras. Ya. Nah, tetapi pasiennya tidak bisa meminum pulveras karena rasanya pahit, makanya dia makin drop. Solusinya itu bisa kita buatkan sediaan kapsul karena keuntungan dari kapsul itu bisa menutupi rasa yang tidak enak pada obat. Makasih Pak. Oke, itu tadi tanggapan dari Pak Ibu ya mengenai video atau gambar yang sudah diamati tadi. Jadi Pak harus mengatakan ada pasien yang datang ke dokter menyelesaikan keadaannya atau kondisinya, kemudian diberikan resep, kemudian resepnya dituliskan apa sih? Ya, kebetulan dokternya menuliskan resep bentuk Pulveras. ya, bentuk pulveras. Kemudian pasiennya enggan untuk minum obatnya. Kenapa kira-kira dia? Pahit. Iya, rasanya pahit mungkin ya. Memang kalau pulveras itu memang salah satu kerugian atau kejelekan itu adalah suka untuk dihilangkan rasa dan bau yang tidak enak dari puyeng. Bisa diminimalisir tapi tidak bisa dihilangkan secara 100%. Mungkin dia enggan gara-gara mungkin rasanya pahit atau bau mungkin obatnya sehingga dia tidak minum obat. Apa yang terjadi tadi setelah dia tidak minum obat? Sakit. Bukannya sembuh, tapi sakitnya malah tambah parah. Karena kenapa obatnya nggak diminum? Ya, nah tadi juga Pak Irus, makasih Pak Irus sudah menjelaskan juga solusi. Kira-kira Pak Irus apa yang bisa solusi apa yang kira-kira Pak Irus bisa berikan dengan cara memberikan sediaan bentuk farmasi yang lain. Ya, ini adalah sediaan kapsul. Ada lagi yang lain? Atau sama seperti tanggapannya Pak Irus? Sama ya? Sama. Oke, masih ada yang memberikan ternyata tanggapan tentang video tadi? Sudah ada? Sudah bisa teridentifikasi permasalahannya apa? Sudah. Sekarang karena permasalahan kalian sudah bisa identifikasi, sekarang ayo kita berkumpul dengan teman kita, ya, berdiskusi mencarikan solusi apa kira-kira yang bisa kita berikan untuk kasus seperti tadi. Ya, nah seperti yang pernah Pak Dun sampaikan kemarin di grup WhatsApp, silakan kalian bergabung dengan teman-teman kelompok kalian untuk mendiskusikan permasalahan yang kalian akan dapatkan nanti. Nah, kegiatan diskusi nanti, Audin akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, permasalahan yang kalian dapatkan adalah kalian tuangkan ke dalam lembar kerja. Ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Ya,
Kemudian nanti Pak Udin akan memberikan bahan ajar ya untuk mendukung kalian dalam hal memecahkan masalah yang kalian temukan tadi. Silahkan nanti di scan menggunakan barcode ini ya, scan barcode menggunakan HP. Kemudian nanti silahkan dibaca bahan ajarnya. Di dalam bahan ajar ini nanti akan mendapatkan banyak pengetahuan tambahan untuk menjawab dari permasalahan yang kalian dapatkan. Kemudian juga ini nanti kalian bisa scan ini bahan pendukung ya, yang bisa juga kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD yang kalian akan kerjakan bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita bergabung dengan teman-teman yang lain, ada yang menanyakan? Tidak ada? Jelas? Oke, kalau begitu saya kasih waktu 1 menit untuk kalian bergabung dengan teman-teman kelompok kalian. Silahkan. Kalian sudah bertemu dengan teman kelompok kalian seperti yang saya katakan tadi? Sudah ya? Seperti yang saya katakan tadi, Paulus katakan tadi, jadi kalian akan mengerjakan LKPD ya, berdasarkan permasalahan yang tadi sudah didapatkan. Ya, semua dituangkan dalam LKPD, berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nanti ada bahan-bahan ajar yang kalian bisa gunakan untuk mengisi LKPD yang kalian dapatkan. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. LKPD. Oke, semuanya sudah dapat LKPD? Sudah. Silakan, yang pertama kalian lakukan adalah tulis identitas kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kemudian tuliskan anggota-anggota dari kelompok kalian masing-masing. Scan barcode yang ada di depan sebagai bahan ajar ya, sebagai bahan untuk mengerjakan LKPD. Silakan scan. Ya. Tadi aku menunjukkan permasalahannya, maksudnya kenapa? Semua lebih. Tidak. Alternatif boleh lebih dari 1 ya, bukan cuma kapsul saja bisa diberikan. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan jurnal tadi ya, kalian boleh menggunakan bahan ajar yang tersebut. Silakan scan juga ya. Nih, keluar saya nilaiin melihat. 1 kali pakainya enggak ada, seharinya 40 mg. Sehari. Ya, sekali tidak ada, sehari 40 mg. Kalau perintahnya pakai DTD, berarti jumlah bahan yang ada di sini minta dikalikan dengan jumlah bungkus. Berapa bungkus kita mau bikin? Berapa kapsul? 12 kali ini semua. Ya? 12 kali 1 kali 2, 12 kali. Iya. Tabletnya dulu yang besar, erythromycin masukkan dalam lubang, gurus halus. Kemudian ini caranya, cara mencampur ini. Betul, baru kasih masuk dalam cangkang. Jadi kalau kita mau ambil tabletnya 24 mg, kalau kita mau ambil tablet, berapa tablet yang kita ambil? 24 bagi 4 berapa? 6 tablet. Tuliskan di situ. Tanda panah saja di situ, perhitungan bahan. Masih semangat? Nah, sekarang karena waktu mengerjakan LKPD sudah selesai, sekarang waktunya kita mempresentasikan apa yang kalian sudah diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, nah sekarang siapa yang pertama mau mempresentasikan hasil kerjanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Filza sebagai moderator dan rekan saya Mutia Mahwayana sebagai pemateri. Saya Rizky Ramadhani Salsabila. Keuntungan yang pertama, dapat menutupi rasa pahit dan bau, menarik perhatian pasien karena memiliki warna bermacam-macam. Adapun kerugiannya yaitu lama larut dalam tubuh dan susah ditelan. Itulah tadi pembacaan dari materi kelompok kami. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Sana dulu mungkin nih. Silahkan kasih keras suaranya. Kelompok berapa ya? Oke, simpel pertanyaannya. Apa sih keuntungan dari sidang kapsul dibandingkan dengan sidang farmasi yang lain? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Teman saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 ya? 5. Ya? Keuntungan dan kerugian, yaitu keuntungannya itu dapat menutupi rasa pahit dan bau, menarik perhatian pasien karena memiliki warna bermacam-macam. Adapun kerugiannya yaitu lama larut dalam tubuh dan susah ditelan. Kurang lebih seperti itu ya keuntungan dan kerugian. Jadi keuntungan paling utama sebenarnya tadi alternatif untuk memudahkan masalah dari video tadi yang kita udah jawab untuk menutupi bau dan rasa. Karena tadi ada identifikasi yang didapatkan dari kelompok 1, bahwasanya pasien tadi penyakitnya malah bertambah karena kenapa dia enggan untuk meminum obatnya. Kenapa enggan? Karena dia mungkin tidak tahan dengan rasa atau bau yang tidak enak dari obatnya. Jadi solusinya adalah menggunakan kapsul. Tadi keuntungannya ya dari sediaan kapsul bisa menutupi rasa dan bau. Oke, ada lagi mungkin? Kenalkan, nama saya Cynthia Aprilia, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, faktor apa saja yang dapat merusak sediaan kapsul? Oke, faktor yang menyebabkan kapsul itu rusak. Oke, Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jawabannya akan dijawab oleh Rizky Ramadhani. Faktor yang dapat merusak kapsul yaitu 1 dari isi kapsul, 2 dari simpanannya. Oke, jadi ada 2 faktor yang menyebabkan kandungan kapsul itu rusak ya. Pertama dari isinya itu sendiri, kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan perlu diperhatikan, bukan cuma kapsul sebenarnya ya. Cuma kalau kapsulnya perlu diperhatikan penyimpanan, karena dia ada fungsi yang penyimpanan. Kapsul penyimpanannya disimpan di tempat yang kering, jangan terlalu kering ya. Kering, nggak boleh juga terlalu kering. Kenapa? Kapsul sebenarnya masih mengandung cairan, mengandung air kurang lebih 10%. Itulah yang membuat kapsul jadi lunak. Kalau kandungan air itu hilang, kapsul itu jadi rapuh. Pernah lihat nggak kerupuk? Nah, kalau kita makan itu kalau Pernah. Ya, ada kandungan airnya sudah tidak ada. Jadi kita harus tetap menjaga kandungan air dari cangkang kapsul itu sendiri. Ya, kemudian pengaruh berikutnya adalah zat dari obatnya. Jadi perlu diperhatikan juga ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi cangkang. Contohnya obat apa? Yang mudah menyerap air dari udara atau hidroskopi. Kalau bahan-bahan seperti itu tidak masuk ke dalam cangkang, tanpa perlakuan khusus, akibatnya apa? Cangkangnya bisa lembek nanti, bisa melunak. Ya, atau bisa lunak, atau dia mengandung bahan-bahan menguap. Ya, atau dia mengandung minyak tanpa perlakuan khusus. Kita gunakan perlakuan khusus terus masukkan begitu saja, kapsul pasti akan rusak. Seperti itu mungkin ya. Ya. Masih ada? Cukup? Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik anak-anakku semuanya. Sesi presentasi sudah selesai. Bisa fokus kembali? Dan dengar suara saya tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Oke, makasih. Sesi diskusi, sesi presentasi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang memberikan kesimpulan nggak dari apa yang kita sudah pelajari hari ini? Siapa namanya? Cynthia Cynthia. Putri Jam. Boleh deh. Boleh berdiri. Baik, saya akan memberikan kesimpulan atas apa yang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan saya adalah kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat-obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang itu umumnya terbuat dari gelatin dan dari pati. Kapsul berdasarkan bentuknya, kapsul itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kapsul keras atau hard kapsul dan kapsul lunak atau soft kapsul. Perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak adalah kapsul keras terdiri dari 2 bagian, sedangkan kapsul lunak 1 kesatuan. Kapsul keras tersedia bentuk kosong, sedangkan kapsul lunak tidak tersedia bentuk kosong. Yang ketiga, kapsul keras berisi bahan padat dan dapat juga cair. Namun kapsul lunak isinya bahan cair dan padat. Yang keempat, kapsul keras digunakan dengan pemakaian oral, namun kapsul lunak dengan pemakaian topikal. Yang terakhir, kapsul keras terdapat dalam 1 macam bentuk, namun kapsul lunak terdapat dalam berbagai macam bentuk. Cara pengisian kapsul terbagi atas 3, yaitu dengan tangan, dengan yang bukan alat, dan dengan menggunakan mesin. Faktor-faktor yang dapat merusak kapsul adalah isi dari kapsul dan cara penyimpanan kapsul. Kapsul dapat dijadikan sebagai alternatif bentuk sediaan farmasi yang dapat direkomendasikan kepada pasien yang susah menelan obat yang rasa dan baunya tidak enak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik ya, itu tadi kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari hari ini ya, dan kesimpulannya cukup jelas sekali ya. Pengertian dari kapsul, kemudian alternatif kapsul itu untuk pasien yang memang sukar untuk menelan atau meminum obat yang rasanya tidak enak dan rasanya pahit. Oke, berikutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan pertemuan hari ini, Bapak mau memberikan evaluasi apa yang kalian sudah pelajari hari ini. Bentuk evaluasinya adalah kalian harus mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Ya, kita mengerjakan soalnya berbasis elektronik, kita pakai HP. Ya, nah, nanti ada barcode yang Pak Udin sudah buat. Silahkan di-scan, kemudian dijawab soalnya sesuai dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya izinkan kalian mengerjakan? Ada yang bertanya? Jelas? Oke, nah sekarang silahkan scan barcode yang ada di atas. Jangan lupa tulis identitas kalian ya. Jelas kelihatan nggak? Kelihatan ini? Oke, waktu sudah selesai mengerjakan soalnya. Semoga semuanya bisa dijawab ya. Oke, berikutnya satu lagi yang kalian harus isi untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Ada refleksi yang Bapak ya inginkan dari kalian. Silahkan kerjakan refleksi ini, berikan kesan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silahkan di-scan. Silahkan disimpan lagi kembali HP-nya. Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Ya, sudah meluangkan waktu untuk mengisi refleksi. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan untuk
mempelajari materi berikutnya untuk kita bahas di pertemuan minggu depan. Ya, oke. Nah, sama seperti di awal pertemuan tadi, kegiatan ini kita mulai dengan doa. Jadi kegiatan ini sebelum kita akhiri juga dengan doa. Seperti tadi, silahkan satu orang mungkin memimpin teman-teman untuk berdoa bersama. Silahkan. Perhatian, siap. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, dengan berakhirnya doa tadi, maka kegiatan kita hari ini sudah berakhir pula. Ya, pesan Pak Udin, tetap semangat, tetap belajar, ya, motivasinya tetap harus dijaga supaya nanti cita-citanya bisa dicapai nanti. Amin. SMK yang masih? Yes. Kita